Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ushulus Sunnah, beliau menegaskan bahwa kepemimpinan yang ada sekarang, pemimpin negeri kita ini, yaitu Bapak Joko Widodo hafizahullah ta'ala, itu masuk dalam kategori amir atau imam atau khalifah yang sah untuk ditaati dan didengar. Kita lihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal menuturkan dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Beliau mengatakan, Ushulus Sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara pokok-pokok sunnah bagi kami, di sisi kami, adalah berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Wa minas sunnatil lazimah, dan di antara sunnah yang wajib, yang lazim, yang harus komitmen seorang berada di atas sunnah ini. Allati man taraka minha khaslah lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Yang barang siapa salah seorang di antara kaum muslimin meninggalkan sunnah tersebut, meninggalkan pokok ajaran tersebut, maka dia tidak lagi dianggap sebagai ahlus sunnah. Dia keluar dari barisan ahlus sunnah. Apa sunnah yang dimaksud tadi? Di antaranya was-sam'u wa ta'ah lil a'immah wa amiril mu'minin, yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin amirul mu'minin. Al-barru wal fajir, al-bar wal fajir. Entah itu pemimpinnya adalah pemimpin yang soleh ataupun pemimpin yang zalim, pemimpin yang fajir, tetap didengar dan ditaati. Maka jangan ikut sebagian dai-dai, ya, yang entah dia ini belajarnya di mana, tiba-tiba muncul mengatakan pemimpin yang kita taat itu pemimpin yang soleh, tapi kalau pemimpin yang zalim, nggak taat kita. Ini sama seperti ucapan sebagian wanita, istri-istri, ketika dikatakan wajibnya untuk taat kepada suami, wanita-wanita ini mengatakan, iya, suami yang mana dulu? Kalau suaminya suka ngasih uang ke saya, ya, suaminya suka ngajak saya jalan-jalan, suka beliin baju, baru saya mendengar dan taat. Tapi kalau suaminya medit, suaminya pelit, nggak pernah ngajak jalan-jalan, maka saya nggak taat. Ini sama seperti perempuan-perempuan itu. Sebagian dai-dai yang muncul di zaman sekarang yang mengatakan bahwa pemimpin yang ditaati hanya pemimpin yang soleh, ini fix dia bukan ahlus sunnah wal jamaah alias ahlul bidah. Maka Imam Ahmad menegaskan pemimpin yang baik ataupun yang fajir. Kemudian waman waliyal khilafah, dan pemimpin yang menguasai kekhalifahan, ya, yang sudah mendapatkan tampuk kekhalifahan. Wajtama'an nasu alaihi, dan manusia sudah bersepakat mengangkat pemimpin tersebut. Waradu bihi, dan ridha terhadap pemimpin tersebut. Mayoritas masyarakat ridha dengan pemimpin tersebut, meskipun tidak konsensus 100%, tapi mayoritas sudah ridha. Wa man dhahara alaihim bisayf, termasuk di antaranya orang-orang yang mendapatkan kepemimpinan dengan pedang. Sekarang kita tanya, orang yang mendapatkan kepemimpinan dengan cara kudeta, ini cara yang dibenarkan atau tidak? Tidak dibenarkan. Tapi berkaitan bersamaan dengan itu, Imam Ahmad tetap memerintahkan untuk mendengar dan taat. Coba sekarang kita pakai ucapan ini dalam kepada kondisi negeri kita. Pemimpin yang ada sekarang dituduh oleh sebagian orang mendapatkan kepemimpinan dengan cara yang zalim, sampai-sampai dikatakan presiden ilegal. Maka kita katakan, apakah kezaliman pemimpin meraih kepemimpinan tersebut dengan cara yang tidak syar'i menyebabkan Anda tidak menganggapnya sebagai pemimpin? Kalau Anda mengatakan iya, maka fix berarti Anda masih dalam kategori ahli bid'ah. Belajar lagi sunnah yang baik. Ya, belajar kitab-kitab akidah para ulama salaf. Gak ada ulama yang beranggapan atau berucap seperti itu. Itu muncul belakangan orang-orang yang gak tahu belajarnya di mana, kitab apa yang dipelajari, tiba-tiba muncul mengatakan pemimpin yang curang, yang memanipulasi data, yang melakukan kecurangan dengan masif, struktural, dan apalah katanya, itu pemimpin yang ilegal, tidak sah untuk dijadikan pemimpin. Ini orang-orang yang tidak belajar akidah dengan baik. Maka beliau mengatakan, yang meraih kepemimpinan dengan pedang hatta sara khalifatan wa sumiya amirul mu'minin, sampai dia menjadi seorang khalifah dan dia dijuluki sebagai amirul mu'minin.
Hal senada juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan, "Waman waliyal khilafah bi ijma'in nasi alaihi wa ridahum bihi fahuwa amirul mu'minin." Barang siapa yang berhasil menguasai kekhalifahan, menguasai kepemimpinan, ya, dengan kesepakatan manusia atasnya dan masyarakat ridha kepadanya, maka itu yang dinamakan amirul mukminin. La yahillu li ahadin ayyabita laylah wa la yara anna alaihi imaman barran kana aw fajiran. Maka tidak halal bagi seseorang dia tidur di malam hari dalam keadaan dia tidak menganggap pemimpin yang sah itu sebagai pemimpinnya. Siapapun pemimpinnya, baik itu pemimpin yang soleh ataupun pemimpin yang fajir, tetap harus dianggap sebagai seorang pemimpin yang Anda diwajibkan mendengar dan taat kepadanya.